Adi adalah seorang pemuda yang berasal dari Solo, sebuah kota kecil yang penuh dengan kehangatan dan tradisi. Ia tinggal bersama orang tuanya di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, yang dikelilingi oleh pemandangan sawah hijau dan pegunungan yang tampak jauh di kejauhan. Meskipun hidup di keluarga yang penuh cinta, Adi merasa ada sesuatu yang kurang. Sejak kecil, ia memiliki cita-cita besar untuk membawa keluarganya keluar dari keterbatasan ekonomi. Di sela-sela kesibukannya bekerja di toko kelontong milik orang tuanya, Adi sering merenung tentang masa depannya. Ia ingin memberi lebih dari sekadar kehidupan yang biasa-biasa saja. Mimpinya adalah melihat dunia, dan untuk itu, ia tahu bahwa ia harus merantau. Keinginan untuk merantau sudah lama terpendam dalam dirinya. Adi melihat bagaimana para tetangganya yang merantau ke luar negeri, khususnya ke negara-negara maju, bisa memperbaiki nasib mereka. Mereka pulang dengan membawa pengalaman baru dan tentu saja, lebih banyak uang. Hal itu membuat Adi percaya bahwa jalan hidupnya ada di luar Solo, jauh dari kehidupan sehari-hari yang tak banyak memberi kesempatan. Ia tidak takut dengan tantangan baru, bahkan lebih termotivasi untuk mengubah nasib. Namun, ia juga tahu bahwa keputusan untuk merantau bukanlah hal yang mudah, apalagi harus meninggalkan orang tuanya dan teman-temannya yang sudah seperti keluarga. Meskipun begitu, tekadnya semakin bulat. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berpikir dan merencanakan, Adi memutuskan untuk pergi ke Amerika. Ia mendengar bahwa banyak orang Indonesia yang bekerja di sana sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI, di sektor perawatan, khususnya merawat lansia. Pekerjaan ini menarik baginya karena selain bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik, ia juga bisa membantu orang lain. Di Amerika, Adi berharap bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, sementara di sisi lain ia juga ingin membangun karir yang bisa mengubah kehidupan keluarganya di Solo. Untuk itu, ia mulai mengurus dokumen dan mempersiapkan keberangkatannya. Hari-hari menjelang keberangkatannya terasa panjang bagi Adi. Ia harus mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan teman-temannya di Solo. Pada saat perpisahan itu, perasaan campur aduk menghiasi hati Adi. Ia merasa berat meninggalkan orang tuanya yang sudah tua, namun di sisi lain, ia juga merasa bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuannya. Dengan tas yang sederhana dan penuh harapan, Adi melangkah menuju bandara, meninggalkan kota kelahirannya untuk memulai petualangan hidup di negeri yang jauh. Tak ada yang bisa ia bawa selain mimpi dan tekad yang kuat. Tiba di Amerika, Adi langsung merasakan perbedaan yang mencolok. Kebudayaan yang sangat berbeda, bahasa yang asing, dan rutinitas yang jauh dari yang ia kenal, semuanya membuatnya merasa canggung dan terasing. Namun, ia tidak gentar. Ia mengingat kembali tujuan awalnya, untuk bekerja keras demi keluarganya. Segera setelah tiba, Adi diantar oleh agen penyalur kerja ke tempat kerjanya yang baru. Pekerjaannya adalah merawat seorang wanita parubaya yang lumpuh, bernama Sarah. Sarah tinggal di sebuah rumah besar yang mewah, namun ia membutuhkan bantuan dalam segala aspek kehidupan sehari-hari, dari mandi hingga makan. Meskipun awalnya Adi merasa sedikit terintimidasi dengan kondisi Sarah dan rumahnya yang sangat berbeda dari rumah di Solo, ia bertekad untuk menjalankan pekerjaannya dengan sepenuh hati. Setelah beberapa minggu bekerja, Adi mulai merasakan kenyamanan dalam rutinitas barunya. Meskipun awalnya canggung, ia mulai terbiasa dengan lingkungan rumah Sarah. Sarah, seorang wanita parubaya yang dulunya sangat aktif, kini terbaring di kursi roda, tidak bisa bergerak akibat kecelakaan yang mengubah hidupnya. Namun, meskipun fisiknya terbatas, Sarah memiliki semangat hidup yang luar biasa. Ia sangat menyukai percakapan ringan, dan Adi selalu merasa terhormat bisa mendengarkan ceritanya. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai memiliki hubungan yang erat. Sarah selalu memberikan kata-kata penyemangat kepada Adi tentang kehidupan dan tidak pernah menyerah, meskipun hidupnya penuh tantangan. Ia merasa beruntung bisa merawat seseorang yang begitu bijaksana dan penuh semangat. Adi juga belajar banyak tentang dunia baru ini, terutama dalam hal budaya dan cara hidup yang sangat berbeda. Sarah, meskipun terbaring lemah, sangat memperhatikan detail dalam hidupnya. Ia mengajarkan Adi tentang bagaimana menghargai waktu, menikmati hal-hal kecil, dan selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam setiap keadaan. Adi mulai merasa lebih terbuka, dan ia belajar untuk memahami bahasa Inggris dengan lebih baik melalui percakapan sehari-hari dengan Sarah.
Walaupun terkadang merasa rindu akan keluarga di Solo, Adi merasa bahwa ia mulai menemukan tempat di Amerika. Ia belajar tidak hanya tentang perawatan lansia, tetapi juga tentang hidup yang penuh dengan pelajaran berharga. Hari-hari Adi berlalu dengan rutinitas yang monoton. Merawat Sarah, membersihkan rumah, memasak, dan menemani Sarah berbicara. Namun, di balik rutinitas tersebut, Adi merasa bahwa pekerjaannya ini mulai memberi makna baru dalam hidupnya. Setiap kali ia melihat senyum di wajah Sarah, ia merasa bahwa usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Walaupun Adi tidak dapat berbuat banyak untuk mengembalikan kondisi Sarah seperti semula, ia merasa bahwa perannya sebagai pengasuh membawa kebahagiaan bagi Sarah. Bahkan di hari-hari yang paling sulit, Adi merasa puas bisa memberikan kenyamanan, meskipun hanya dalam bentuk percakapan dan perhatian yang tulus. Dalam hati, Adi mulai berpikir bahwa hidupnya di sini, meski jauh dari keluarga, memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar uang. Namun, di balik kesibukan itu, Adi mulai merasakan bahwa ia semakin terikat dengan Sarah. Mereka berbagi banyak hal bersama, bahkan meskipun ia hanya seorang pengasuh. Sarah menceritakan banyak hal tentang masa mudanya, tentang impian yang pernah ia miliki, dan tentang keluarga yang sangat ia cintai. Adi pun mulai menceritakan sedikit tentang keluarganya di Solo, tentang orang tuanya yang sederhana, dan bagaimana ia berjuang untuk meraih impian. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, Adi dan Sarah mulai merasa seolah-olah mereka adalah teman lama yang telah saling memahami. Sarah bahkan mulai menganggap Adi sebagai keluarga, memberi nasihat dan kata-kata bijak yang terus Adi ingat hingga hari ini. Suatu malam, ketika Adi sedang menyiapkan makanan malam untuk Sarah, tiba-tiba Sarah mengatakan sesuatu yang mengejutkan. "Adi," kata Sarah dengan suara lembut namun penuh makna, "kamu sudah seperti anakku sendiri. Jangan lupakan impianmu dan keluargamu. Ini bukan hanya tentang kerja keras, tapi juga tentang menjalani hidup dengan penuh makna." Kata-kata itu mengena dalam hati Adi. Selama ini ia merasa terisolasi, jauh dari keluarga, dan jauh dari apa yang ia anggap sebagai rumah. Namun, mendengar kata-kata Sarah, Adi merasa diberi kekuatan baru. Ia menyadari bahwa meskipun ia jauh dari rumah, ia masih bisa menjalani hidup dengan penuh makna, dengan membantu orang lain dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Setelah malam itu, Adi mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Kata-kata Sarah terus bergema dalam pikirannya. Ia tidak hanya merasa terikat dengan tugasnya sebagai pengasuh, tetapi juga mulai menyadari pentingnya menjalani hidup dengan penuh arti. Setiap pagi, ia merasa lebih semangat untuk memulai hari, dengan fokus bukan hanya pada pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi juga pada cara ia bisa membuat hidup Sarah sedikit lebih bahagia. Hari-harinya yang dulu monoton kini terasa lebih penuh dengan tujuan. Adi juga mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, saat Sarah tersenyum puas setelah makan, atau saat mereka berdua tertawa bersama mendengarkan cerita-cerita lucu yang mereka bagi. Ia merasa, meskipun hidupnya jauh dari keluarganya, ia memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang yang sangat membutuhkan bantuan. Satu hal yang tidak bisa Adi hindari adalah rasa rindunya pada keluarga di Solo. Setiap kali ia melihat foto-foto keluarga yang ia bawa dari rumah, hatinya terasa berat. Ia merindukan orang tuanya, saudara-saudaranya, dan kehidupan sederhana yang dulu ia jalani. Namun, meskipun rindu itu tidak bisa dihindari, ia mulai menerima kenyataan bahwa hidupnya kini berada di sini, jauh dari rumah, dan itu memiliki arti tersendiri. Ia berpikir bahwa dengan menjadi pengasuh Sarah, ia tidak hanya membantu Sarah, tetapi juga sedang membangun kehidupan baru untuk dirinya sendiri. Adi mulai berpikir bahwa mungkin suatu hari nanti, ia akan membawa kembali kebahagiaan ini ke Solo, berbagi cerita tentang hidupnya di Amerika dan perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Pekerjaan Adi sebagai pengasuh Sarah semakin berkembang. Ia tidak hanya merawat Sarah secara fisik, tetapi juga mulai menjadi pendengar yang baik. Sarah sering berbagi cerita tentang masa lalu, tentang perasaan dan harapan-harapannya. Adi pun merasa semakin terbuka untuk berbicara tentang perasaannya sendiri. Ia mulai mengungkapkan kekhawatirannya tentang masa depannya, tentang apakah ia akan bisa kembali ke Solo suatu saat nanti, dan tentang impian-impian yang ia miliki. Sarah, dengan bijaksana, selalu memberikan saran yang menenangkan. "Kadang, Adi, kita tidak perlu tahu persis apa yang akan terjadi di masa depan,
kata Sarah suatu hari. Yang penting adalah kita melakukan yang terbaik di setiap langkah yang kita ambil. Seiring waktu, Adi merasa semakin dekat dengan Sarah. Meskipun ia hanya seorang pengasuh, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dari itu. Mereka menjadi teman sejati yang saling mendukung. Adi tidak lagi merasa seperti seorang pekerja migran yang hanya datang untuk mencari nafkah, tetapi ia merasa seperti bagian dari keluarga Sarah. Setiap kali Sarah tersenyum padanya, ia merasa bahwa segala perjuangan dan kerinduan akan keluarga di Indonesia terbayar. Terkadang, mereka berdua menghabiskan waktu bersama menonton acara televisi favorit Sarah, berbincang tentang topik-topik ringan, atau hanya menikmati keheningan. Hubungan mereka menjadi lebih dari sekadar pengasuh dan klien. Mereka telah menjadi sahabat sejati. Suatu hari, Sarah mengajak Adi keluar rumah untuk pertama kalinya sejak kecelakaannya. Mereka berjalan-jalan di taman yang tidak jauh dari rumah, dengan Adi mendorong kursi roda Sarah. Matahari yang cerah, udara yang segar, dan suasana yang tenang membuat mereka merasa damai. Ini adalah momen yang penuh dengan kebahagiaan sederhana. Adi merasa bangga melihat Sarah tersenyum lebar di bawah sinar matahari. Meskipun tubuhnya terbatas, semangatnya untuk menikmati hidup tidak pernah pudar. Ini adalah kebahagiaan yang sebenarnya, Adi, kata Sarah, bukan pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi pada bagaimana kita menikmati apa yang ada di depan kita. Kata-kata itu menyentuh hati Adi. Ia merasa semakin mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu dengan penuh kebersamaan. Adi semakin merasa bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih dalam. Ia belajar untuk tidak hanya fokus pada pekerjaan, tetapi juga untuk memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk bahagia. Seiring berjalannya waktu, Sarah juga mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Meskipun tubuhnya masih terbatas, semangatnya untuk hidup semakin kuat. Ia mulai melakukan beberapa latihan ringan dengan bantuan Adi, seperti menggerakkan tangannya atau mencoba berjalan beberapa langkah dengan alat bantu. Meskipun sangat berat, Sarah tidak pernah menyerah. Ia selalu berusaha untuk bergerak maju, memberi inspirasi kepada Adi untuk terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang membutuhkan dukungan. Adi mulai merasa bahwa peranannya di kehidupan Sarah jauh lebih dari sekadar seorang pengasuh. Ia menjadi sahabat, pendengar, dan bahkan seorang motivator. Sarah juga memperlakukan Adi dengan penuh penghargaan, sering mengucapkan terima kasih atas segala yang telah ia lakukan. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan tanpa kamu, Adi, katanya suatu hari. Kehadiranmu membuat hidupku lebih indah. Kalimat itu membuat hati Adi terharu. Ia tidak pernah berpikir bahwa pekerjaan sebagai pengasuh bisa mengubah hidupnya begitu besar. Di satu sisi, ia merasa sangat beruntung bisa menemani Sarah, tetapi di sisi lain, ia juga merasa bahwa hidupnya kini jauh lebih kaya dengan kasih sayang dan kebahagiaan yang ia temui di tengah kesederhanaan. Malam-malam mereka seringkali diisi dengan percakapan panjang tentang kehidupan. Sarah bercerita tentang impian-impiannya, tentang betapa ia ingin melihat dunia meskipun kini terbatas di kursi roda. Jika suatu hari nanti aku bisa berjalan lagi, aku ingin melihat tempat-tempat yang selalu aku impikan, kata Sarah. Adi tersenyum, meskipun ia tahu bahwa itu bukan hal yang mudah. Aku akan menemanimu, jawabnya dengan penuh keyakinan. Meskipun itu hanya dalam impian, aku akan menemanimu. Kata-kata itu bukan hanya janji, tetapi sebuah komitmen yang muncul dari kedalaman hati Adi. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya kini telah mengubah pandangannya tentang apa yang penting, dan tidak ada yang lebih penting baginya selain kebahagiaan Sarah. Pada akhirnya, Sarah berhasil melewati masa-masa sulit. Dengan bantuan Adi, ia mulai merasa lebih kuat, baik secara fisik maupun emosional. Adi pun merasakan pencapaian tersendiri melihat perubahan yang dialami Sarah. Ketika Sarah bisa berdiri dengan bantuan alat bantu, Adi hampir tidak bisa menahan air matanya. Momen itu adalah bukti nyata bahwa perjuangan mereka selama ini tidak sia-sia. Sarah tersenyum lebar, dan meskipun ia belum bisa berjalan seperti dulu, ia tahu bahwa ia telah mengatasi banyak rintangan. Kita sudah sampai sejauh ini, Adi, katanya dengan mata berbinar. Aku tidak bisa melakukannya tanpa kamu. Beberapa tahun berlalu, dan akhirnya Adi merasa bahwa ia telah menjalani hidup yang penuh makna.
Ia tidak hanya berhasil membantu Sarah dalam menjalani hidupnya, tetapi juga menemukan kebahagiaan sejati dalam dirinya. Adi memutuskan untuk kembali ke Solo untuk mengunjungi keluarganya. Namun kali ini, ia kembali dengan sebuah cerita baru. Cerita tentang bagaimana ia datang sebagai seorang TKI yang jauh dari rumah dan bagaimana ia menemukan keluarga kedua di Amerika. Cerita tentang bagaimana ia mengubah hidup Sarah dan bagaimana mereka berdua saling menginspirasi untuk tetap berjuang meskipun hidup penuh tantangan. Adi tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, karena di setiap langkahnya, ia telah belajar tentang arti sejati dari kebahagiaan, cinta, dan persahabatan.